Jadi tema kita ke arah sana, ke arah karena pokoknya itu adalah tentang pengembangan pemimpin. Nah, itu kan sebenarnya panjang ceritanya ya, tapi kita soroti 3 metode tambahan ini karena ini banyak gereja pelayanan itu belum terlalu familiar gitu. Mudah-mudahan menambah wawasan kita ya. Jadi sekarang saya mau share screen ini ya. Jadi tema kita adalah pengembangan dan pembinaan pemimpin baru gitu. Pengembangan dan pembinaan pemimpin baru. Jadi di gereja itu salah satu tantangan adalah mengembangkan pemimpin yang baru ya, yang baru. Di banyak gereja itu sebenarnya potensi untuk menjadi pemimpin berikut itu ada, tapi yang sering tidak ada adalah proses pembinaan, pengembangan dan pembinaan pemimpin itu yang dilakukan secara teratur ya, secara sengaja, secara sistematis, sehingga mempersiapkan seorang pemimpin kader ya. Nah, jadi banyak sekali pelayanan yang mengandalkan pemimpin yang satu-satunya itu ya, dan tidak menyiapkan generasi selanjutnya ya, sehingga ketika sang pemimpin pensiun atau dimutasi, dipindahkan, dipromosi atau pokoknya dia tidak hadir, maka akan terjadi kemerosotan pelayanan ya. Dan dengan mengandalkan satu pemimpin, pelayanan juga tidak bisa berkembang mencapai potensinya ya. Jadi itu tantangan kita pada pelayanan ya. Jadi di dalam prakteknya pembinaan pemimpin muda ini seringkali ketika dibutuhkan. Jadi sesaat ketika dibutuhkan ya. Mau ditabiskan jadi pendeta atau jadi penginjil, jadi pendeta ya, kemudian diadakan sedikit pembinaan. Jadi belum digunakan metode yang teratur yang membangun seseorang untuk menjadi pemimpin yang siap melayani. Nah, di sini kita berbicara metode itu tadi yang saya sebut, mentoring, coaching, dan konseling ya, yang diperlukan ya, untuk mempersiapkan pemimpin masa depan ya, karena pemimpin tidak bisa disiapkan dalam waktu singkat ya. Dan gereja belum mengenal ya, belum banyak mengenal pendekatan pendekatan terutama coaching ya, memang ya. Mentoring juga saya rasa seringkali tidak mungkin dilakukan tapi tidak begitu disadari ya. Jadi sementara strategi di Alkitab sebenarnya berbicara pendekatan itu walaupun tidak dengan istilah yang modern ini ya. Jadi membentuk pemimpin baru sebenarnya adalah bagian daripada amanat agung ya, yang memenangkan orang, memuridkan dan kemudian mengutus ya, sehingga mereka itu sebenarnya dipersiapkan untuk menjadi pemimpin ya. Dan kita juga ingat Paulus di ayat 2 Timotius 2 itu pernah menyatakan ya, memerintahkan kepada Timotius apa yang telah engkau dengar daripadaku. Jadi Paulus banyak berbicara dengan Timotius di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi ini metode duplikasi. Jadi dari orang ke orang, tidak
secara massal, kelas seminar yang banyak digunakan pada zaman sekarang. Ya, tapi interaksi pribadi ya antara seorang pemimpin senior dengan calon pemimpin atau pemimpin baru. Ya. Nah, jadi karena itu hari ini saya ingin mengajak kita memahami kan apa itu mentoring, coaching, counseling, untuk apa ya? Karena ini menjadi sarana untuk melengkapi pembinaan terhadap pemimpin sehingga dihasilkan pemimpin yang berkualitas ya, berkualitas. Nah, tentu ada pendekatan lain ya yang perlu ya, pengajaran dan semacam magang pelayanan dan sebagainya itu. Tapi ketika atau di dalam prosesnya itu mestinya 3 pendekatan ini penting untuk dimanfaatkan ya. Jadi kuliah kita ingin memahami ketiga sarana ini dan memahami bahwa ini diperlukan untuk membina, untuk melengkapi, tidak untuk meniadakan metode apapun yang selama ini digunakan. Ya. Dan untuk menyadarkan betapa bahwa di dalam konteks pelayanan, di dalam konteks Alkitab, bahkan di luar sana, di dunia sekuler, pengembangan pemimpin adalah dibentuk melalui relasi. Ya. Beberapa contoh kita bisa lihat, misalnya Yesus dengan para murid. Ya. Yesus itu memiliki 12 murid, dia punya banyak murid lain, tetapi dia fokus di 12 murid ini, tinggal bersama mereka, ya, terus saja memberikan waktu untuk mereka, bukan hanya mengajar, ya, tetapi juga memberi teladan, ya, mengoreksi, ya, memberikan semangat, melatih, dan mempercayakan pelayanan. Ya, mereka pernah diutus berdua-dua, ya. Ya, itu kan mempercayakan pelayanan. Jadi tidak Yesus sendiri yang melayani, tetapi dia melatih, ya. Dan nanti para murid balik kembali dan mereka bercerita, dan kemudian Tuhan mengingatkan, ya, motivasi sebenarnya itu apa di dalam pelayanan. Dan saya yakin ada banyak pembicaraan yang dalam rangka mengembangkan kemampuan mereka untuk melayani. Ya. Jadi Yesus di sini menjadi mentor, ya, karena para murid tidak tahu bagaimana melayani. Nah, Yesus tahu, ya, melayani. Jadi dengan menjalin hubungan dengan para murid, ya, kemudian menolong para murid ini tahu dan kemudian bisa melakukan pelayanan seperti yang Yesus harapkan, ya, yang seperti Yesus harapkan. Kalau di dalam manusia dengan manusia, ya, kita lihat Musa dan Yosua, ya. Jadi Yosua ini tidak direkrut pada akhir, ya. Kayak zaman sekarang gereja kadang-kadang kan hanya merekrut pada waktu pendeta seniornya sudah tidak bisa berfungsi lagi atau pindah, ya. Tapi di Alkitab seperti kisah Yosua dan Musa ini, dia itu disiapkan sejak awal, ya. Dia ikut Musa naik ke Gunung Sinai, ya, terlibat dalam perang, ya, mendampingi terus-menerus bersama dengan Musa, ya, jadi, dan kemudian tentu kita tahu bahwa Tuhan memerintahkan memanggil Musa untuk tugas kepemimpinan itu, ya, di Ulangan 3:28. Ya. Jadi kepemimpinan Yosua ini dibentuk melalui mentoring oleh Musa, ya, karena dia melihat dan dia mengamati bagaimana Musa memimpin, dan kemudian Yosua mengembangkan dirinya sebagai pemimpin mengikuti sang mentor itu. Ya. Kita juga ingat kisah yang di Perjanjian Baru, Paulus dengan Timotius, ya.
Paulus senior, Timotius juniornya, dan bahkan dia mengatakan dia adalah anakku di dalam iman, ya, di dalam iman. Jadi dia mengajar, tapi juga membimbing bagaimana bisa melayani, ya, bahkan termasuk bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana jangan takut, ya, dan bagaimana menjalin hubungan dan sebagainya, ya. Jadi dia tidak saja membangun kompetensi, tapi juga karakter Timotius untuk menjadi pemimpin gereja, ya. Jadi itu yang terjadi di dalam Alkitab, ya, dan betapapun, ya, Alkitab itu adalah buku kitab suci kita, ya, dan di sana Tuhan memberikan prinsip-prinsip strategi yang kita adopsi, tetapi tentu dikembangkan sesuai dengan situasi zaman, ya. Nah, di situ kita melihat betapa pentingnya relasi di dalam membangun kepemimpinan. Baik, nah, kita bisa melihat di banyak gereja kurangnya pola dan sistem pembinaan yang terstruktur. Saya rasa jarang sekali gereja memiliki pembinaan, ya, yang terstruktur. Kita lihat gereja kebanyakan sibuk dengan pelayanan dan sangat didominasi oleh sang pemimpin, bahkan tidak ada usaha-usaha untuk mengembangkan orang-orang di dalam timnya itu. Sehingga akhirnya menjamur STT, ya, STT yang berusaha mengisi kebutuhan pembinaan itu. Dan kalau kita bandingkan dengan dunia sekuler, ya, itu training itu kan sudah sangat penting dilakukan di dalam perusahaan. Bahkan kalau perusahaan itu besar sampai membangun universitas atau lembaga, ya, sampai ada yang kayak Telkom itu punya sekolah tinggi Telkom, ya. Jadi itu tadi ironisnya itu pemuritan ada di Alkitab, tetapi pemanfaatan secara luas itu terjadinya di luar gereja, ya. Nah, jadi kenapa kok seperti itu, ya? Nah, faktor penyebabnya kemungkinan situasi membuat ini gereja atau pelayanan bergantung pada satu figur yang kuat, ya, yang kemudian terbentuk one man show seperti itu. Nah, kemudian ada juga mungkin pikiran bahwa Tuhan yang akan memberikan pemimpin pada waktunya, jadi tidak perlu berpikir persiapan. Itu poin kedua. Ya, itu juga sesuatu yang keliru karena Alkitab berbicara tentang pemuritan, ya, sebagai proses. Kemudian tidak adanya budaya mentoring dan coaching, ya, di dalam pengembangan kepemimpinan di gereja, ya. Kesibukannya itu melayani langsung ke jemaat, ya, sehingga banyak pemimpin senior itu tidak berpikir untuk mengembangkan orang-orang yang mendukung pelayanannya. Mereka hanya dijadikan semacam asisten, ya. Tidak secara sengaja mengembangkan tim yang mendukung pelayanan itu, ya, dengan memberi cukup waktu, ya. Tidak seperti Yesus, ya. Yesus banyak sekali memberi waktu untuk 12 murid ini, ya, daripada dengan masa seperti itu. Nah, kemudian ada kemungkinan sang pemimpin besarnya takut kehilangan kontrol, takut kehilangan kendali, ya, takut kehilangan kendali ketika ada potensi pemimpin, ketika ada pemimpin baru muda yang berkembang, ya. Ya, ini ya, ketakutan yang manusiawi tetapi tidak sehat, ya. Karena keberhasilan kita sebenarnya adalah ketika setiap orang dikembangkan sesuai dengan potensinya, ya. Jadi kalau
ada seseorang yang berkembang potensinya di bawah kemungkinan kita, lebih dari kita, itu justru adalah keberhasilan kita. Kemudian kurangnya pelatihan dan sumber daya. Ya. Jadi gereja-gereja itu tidak punya, banyak yang tidak punya modul-modul pelatihan yang memadai, ya, program-program pelatihan yang efektif untuk membangun kepemimpinan. Dan ya ini juga di dalam Alkitab kita juga bisa melihat ketika pemimpin tidak membina dengan baik, ya bisa menghasilkan kegagalan. Ya, seperti Imam Eli yang adalah imam sekaligus pemimpin bangsa Israel waktu itu, ya kan, dia tidak membina dua anaknya, tapi mereka menjadi pemimpin juga di bawah Imam Eli. Ya, kemudian mereka menjadi pemimpin yang tidak benar, ya, yang serakah, yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk untuk nafsu dan untuk menguasai persembahan korban itu. Ya. Jadi akhirnya mereka semuanya dihukum, ya, mati dihukum mati oleh Tuhan, ya. Jadi akibatnya dengan kondisi seperti ini, maka regenerasi kepemimpinan di pelayanan di gereja itu tidak mulus, ya, tidak mulus dan tidak sistematis, ya, sehingga tidak terjadi pengembangan pelayanan yang signifikan, ya. Malah akan cenderung merosot ketika waktunya tiba seorang pemimpin harus digantikan, ya. Nah, pertanyaan berikutnya lagi itu adalah mengapa tiga pendekatan ini penting, ya. Mengapa mentoring, coaching, dan konseling itu penting di dalam pengembangan pemimpin Kristen, ya. Ya, jadi di dalam pengembangan kepemimpinan itu kita memerlukan proses yang tidak bisa cepat, ya. Karena di situ ada kebutuhan untuk pertumbuhan rohani dan pertumbuhan kompetensi kepemimpinan, ya. Jadi itu dan juga penyembuhan masalah emosi, ya, psikologi dari sang calon pemimpin ini. Jadi dengan, ya, seseorang yang potensi tidak sehat secara kejiwaan, kemudian masalah karakter dan juga masalah kompetensi di dalam melayani, maka seorang pemimpin yang senior perlu memahami, ya, dan kemudian memanfaatkan pendekatan yang tepat untuk mengembangkan juniornya itu. Nah, di sini kita hari ini belajar tentang mentoring, coaching, dan konseling, Bapak, Ibu-ibu, ya, ibu-ibu atau mungkin sudah mulai ada Bapak. Jadi mentoring itu manfaatnya adalah membantu mempercepat proses pertumbuhan seorang pemimpin muda melalui hubungan pembimbingan yang bersifat hubungan, ya, hubungan dan tentu di dalam gereja rohani, ya, rohani, bersifat relasi dan rohani. Jadi dia mempercepat pertumbuhan, ya, dari seseorang yang belum tahu bagaimana melayani, bagaimana memimpin, menjadi bisa dengan jauh lebih cepat, ya. Kalau coaching adalah membantu seseorang untuk menemukan, discover, dan mengembangkan potensi serta tanggung jawab atas langkah-langkah pertumbuhannya. Jadi dia sudah baik kondisinya dan ingin sukses, ya. Ya, jadi dia menemukan berbagai hal yang dia perlukan agar dia menjadi pemimpin yang baik. Sedangkan konseling, ya, konseling ini adalah untuk membantu seorang pemimpin muda untuk menangani hambatan emosi, ya,
trauma atau pergumulan-pergumulan yang bisa menghalangi dia di dalam melayani. Ya. Jadi jadi kita harus menjadi kayak semacam dokter, tahu diagnosa ini orang yang kita bina ini, dan kemudian menggunakan pendekatan yang tepat. Ya. Misalnya, saudara mungkin ingat Elia, ya Elia. Satu kali dia bilang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, ya ketika dia diancam oleh siapa itu, Elizabeth, diancam oleh istrinya Ahab itu ya. Nah, kemudian dia bilang, saya mau lebih baik saya mati saja. Ya, nah itu kita tahu bahwa dia, padahal sebelumnya dia itu sudah membunuh banyak Nabi Baal ya, Nabi Baal, ya, api dari atas menyambar korban untuk Allah. Jadi baru saja mengalami kemenangan seperti itu, tahu-tahu diancam oleh Isabel ya. Kemudian dia minta mau mati saja Tuhan gitu. Jadi itu menunjukkan betapa dia punya masalah burnout ya, masalah stres yang berat sehingga dia diancam sedikit dia ketakutan ya. Putus asa ya. Nah, jadi di situ Allah kemudian bersikap sebagai konselornya. Ya. Konselornya tidak langsung menugaskan macam-macam, tapi diberikan penghiburan sehingga dia bisa bangkit lagi dan kemudian baru melayani lebih lanjut. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi di dalam dunia yang kompleks seperti ini, ya, kita itu perlu memiliki pemimpin yang solid ya, dan pemimpin itu perlu didukung ya, didukung secara berkelanjutan. Ya. Tidak bisa sudah selesai pembinaan kita dilepas begitu saja. Ya. Jadi gereja sebenarnya perlu memberikan dukungan supaya mereka ini terus bertumbuh di dalam kepemimpinannya. Ya. Kalau tidak, ya namanya manusia yang masih berdosa ini, ya, dengan iblis yang mengincar, maka potensi sekali dia itu mengalami kemerosotan atau kehancuran. Ya. Jadi kan kita mendengar pendeta yang kemudian bermasalah seks misalnya, atau korupsi, ya, atau yang tidak mau lagi melayani dan sebagainya, ya, atau pelayanannya kemudian menurun, merosot, ya, merosot, semangatnya menurun. Ya. Jadi memang kita harus berpikir sebagai pemimpin itu kita harus menyelesaikan perjalanan kita ini dengan baik ya, istilahnya finish well itu. Dan itu tidak mudah, kita perlu saling mendukung ya, supaya kita bisa termasuk di antara yang finish well, termasuk orang yang kita sedang bina ini. Ya. Jadi saudara, menurut penelitian oleh seorang ahli pemimpin yang namanya Robert Clinton ya, Robert Clinton itu, di Alkitab itu dari nama-nama yang kita kenal sebagai pemimpin itu hanya satu ya dari 3 atau 30% yang bisa berakhir baik di dalam perjalanan di dalam kehidupan mereka ya. Banyak yang gagal ya seperti katakan Salomo itu dari baik kemudian akhirnya dia bermasalah besar ya karena pengaruh istrinya yang begitu banyak ya. Jadi nggak banyak yang bisa berakhir baik, katakan sebagai 12 murid itu. Kebanyakan pemimpin-pemimpin di Perjanjian Lama itu berakhirnya dengan baik, dengan buruk atau biasa-biasa. Ya. Daud yang juga mula-mulanya begitu bagus, tetapi kemudian juga digoyang oleh berbagai masalah sehingga akhirnya juga nggak terlalu berkesan ya. Banyak masalah di akhir kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, kita itu perlu sadar ya, kita sendiri ini potensi untuk berakhir dengan baiknya itu jauh lebih kecil daripada gagal ya atau merosot ya, atau merosot.
Karena itu kita perlu saling mendukung ya, supaya kita itu bisa mengakhiri perjalanan pelayanan kita, perjalanan kepemimpinan kita itu dengan baik ya. Baik, itu sedikit latar belakang. Nah, kita perlu sedikit lebih mendalami, tapi sebenarnya nanti Bapak Ibu itu perlu ikut suatu pelatihan praktek ya, bagaimana melakukan mentoring, coaching, dan konseling ya, sehingga bisa menggunakan dengan cukup baik ya, cukup baik. Khususnya mentoring, coaching itu umumnya bisa, tapi konseling itu kadang-kadang ada yang bersifat teknis, sehingga kita kalau tidak memiliki pendidikan formalnya tidak bisa melakukan ya. Tapi ada pastoral counseling yang kita bisa lakukan karena kita hanya berhadapan dengan orang-orang yang tidak terlalu berat masalahnya. Tapi kalau berat masalahnya, kita perlu meminta dukungan seorang konselor yang profesional ya. Jadi itu. Nah, kita lihat yang mentoring ya. Jadi mentoring ini sebenarnya pada dasarnya adalah ada seorang junior yang disebut mentee ya, mentee, dan senior yang disebut mentor ya. Dan sang mentor mentransfer pengalamannya, hikmatnya ya, dan apa yang dia miliki yang dibutuhkan oleh junior itu ya, dalam jangka panjang ya, sehingga membantu dia berkembang dalam karir, didukung oleh kehidupan yang sehat dan karakter yang baik ya, yang ya kita tahu karakter kita dibentuk sesuai dengan karakter Kristus ya. Jadi ini hubungan jangka panjang untuk pengembangan pribadi maupun karirnya ya, kepemimpinannya ya. Jadi hubungannya itu memberi teladan, memberi saran ya. Jadi membuka diri ya, dan bisa resmi diatur di gereja atau kalau di kantor, kalau di tempat kerja ya di kantor, dan bisa juga non struktural ya. Jadi kita bisa cari orang untuk menjadi mentor selama kita membutuhkan ya. Kalau kita ingin dimentor seseorang, saya ingin belajar bagaimana Bapak berkhotbah. Tapi kalau berkhotbah seperti itu biasanya urusannya bukan mentor tapi coaching ya. Kalau kita ingin menjadi katakan pelayan yang tadinya kita nggak melayani, nah mungkin itu kita bisa cari mentor. Ya, kita belajar dari dia, dari pengalamannya, dan kita tanya, dan dia jawab, dan dia bantu kita untuk bertumbuh jadi seorang pelayan. Ya. Jadi mentor diharapkan memiliki pengalaman yang dibutuhkan. Ya. Jadi dia lebih senior. Ya. Jadi kalau di kantor kami itu, kalau dia baru datang, baru fresh graduate, direkrut, dia dimentor oleh yang sudah senior ya. Nah, kalau di gereja sebenarnya bisa seperti itu ya. Jadi yang baru direkrut kemudian dimentor oleh pendeta yang ada di situ. Tapi harus dipahami bahwa ini dilakukan dengan sengaja dan dengan cara sistematis. Nah, itu yang ibu, bapak perlu belajar bagaimana proses mementor itu seperti apa ya, itu mentoring Bapak Ibu ya. Jadi dari seorang mentee yang mau belajar dari seorang junior yang mau belajar dari seorang senior ya. Nah, yang berikut lagi adalah coaching ya, coaching ini pada dasarnya adalah seseorang yang sudah belajar banyak, sudah baik kondisinya ya. Nah, dia menginginkan untuk lebih optimal di dalam karir, di dalam kepemimpinannya. Ya. Karena itu dia ingin menemukan mengenal dirinya gitu ya, mengenal dirinya dan melakukan hal-hal yang dia sebenarnya bisa lakukan tapi belum dia lakukan. Ya. Nah, jadi di sini
adalah proses di mana seorang coach itu membantu seorang yang junior untuk bukan junior ya, seorang coach yang membantu seorang yang di coach atau coachee istilahnya untuk meningkatkan kinerjanya ya, memaksimalkan potensinya ya. Jadi fokusnya itu adalah sekarang ini ya, dan dengan tujuan tertentu ya. Jangka waktunya itu sebenarnya bisa panjang, tapi bisa juga pendek ketika di area di mana dia perlu belajar, ya, belajar dengan cara memahami dirinya, ya, kekuatan kelemahannya. Ya. Nah, di dalam hubungannya itu maka coach ini tidak memberitahu, ya. Tapi dia bertanya untuk membantu coachee yang di coach ini menyadari kelemahan dan kelebihannya, dan kemudian mendapatkan solusi sendiri, tentu dibantu dengan coach itu untuk kemudian dikerjakan. Jadi Bapak Ibu, misalnya seorang pemain bulu tangkis ya, itu bisa di-coach oleh seseorang yang tidak bisa main bulu tangkis ya. Jadi dia tidak perlu bisa main bulu tangkis, tapi dia bisa coach. Dia bisa, karena dia menggunakan pertanyaan, dia bertanya dan menggali bagaimana kelebihan, bagaimana kekurangan gitu. Dan kemudian dia bersama merumuskan satu action. Kalau begitu bagaimana dia bisa memiliki kinerja yang lebih ya. Kemudian dipraktekkan dan kemudian dibahas lagi di dalam pertemuan-pertemuan. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita ini bisa jadi coach siapa saja. Saya walaupun bukan pendeta gereja, saya bisa coach gereja. Bagaimana gereja ini kira-kira bisa lebih maju gitu ya. Lebih melakukan penginjilan, lebih kehadiran ibadah lebih banyak. Saya bukan gembala. Saya juga nggak pengalaman gembala, ya, tapi saya bisa coach seseorang untuk menjadi gembala. Karena saya bisa bertanya, dan akhirnya gembala yang saya coach itu menyadari apa yang sudah dia lakukan, apa yang belum dia lakukan, apa yang harus dia lakukan, seperti itu ya. Itu coach ya. Jadi coach ini memiliki potensi salah ini ya. Jadi coach ini tugasnya adalah membuka. Jadi betul sudah. Jadi coach itu memiliki potensi dan jawaban ya. Dia sendiri sebenarnya memiliki, cuma dia belum sadar gitu. Belum sadar. Jadi karena itu tugas coach adalah menggali supaya dia sadar, oh ya sebenarnya dia punya apa, dia bisa lakukan apa. Ya, seperti itu ya. Jadi itu coaching. Nah, kemudian yang berikut lagi adalah counseling. Nah, ini saya rasa banyak diketahui oleh kita ya. Oh, ini ada contoh ya. Oke, jadi coaching ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan ya, seringkali disebut sebagai powerful question ya, pertanyaan yang menggugah gitu ya, menggugah. Jadi misalnya di sini untuk menimbulkan kesadaran ya, dia bisa bertanya misalnya seperti ini ya. Jika Anda tidak memiliki batasan sumber daya ya, solusi apa yang paling berani yang ingin Anda coba untuk masalah ini? Nah, seperti itu ya. Jadi seringkali kan seseorang ketika menghadapi masalah itu sudah membatasi solusi karena ini mahal, ini sulit, ini tidak disukai gitu ya. Nah, itu perlu didobrak supaya solusi yang sebenarnya ada di dalam dirinya itu bisa keluar ya. Nah, kemudian diajak bertanya lagi bagaimana ini bisa dikerjakan ya.
Apa satu asumsi yang Anda pegang tentang situasi yang mungkin tidak benar? Ya, nah, jadi ketika dia tidak melakukan sesuatu, sebenarnya apa sih asumsinya? Ya, nah, dia bisa keluarkan, dan kita didiskusikan sehingga kemudian ada yang bisa diatasi, ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Ya. Apa perasaan yang sebenarnya yang muncul saat Anda memikirkan tugas ini? Ya. Nah, mungkin ada perasaan yang menghambat. Ya, tidak enak dengan siapa, ya kan? Kadang-kadang tidak enak dengan senior atau tidak enak dengan siapa. Nah, itu kemudian bisa didiskusikan supaya diatasi gitu ya. Bagaimana masalah ini mencerminkan kekuatan dan kelemahan Anda yang sebenarnya sebagai seorang pemimpin ya. Jadi ketika diperhadapkan ya dia berarti saya kekuatannya di mana, kelemahan di mana, dan bagaimana mengatasi kelemahan. Nah, seperti itu, saudara ya. Kemudian ada contoh lain lagi, pertanyaan yang berfokus pada tanggung jawab dan aksi. Jadi supaya sadar dengan tanggung jawabnya. Dari semua opsi yang kita diskusikan, aksi paling kecil apa yang dapat Anda lakukan dalam 24 jam ke depan. Jadi apa ya, jangan hanya memikir-mikir saja ya ketika ada masalah di depan mata ya. Siapa lagi yang perlu tahu tentang rencana Anda dan mengapa? Apa risiko terbesar jika Anda tidak mengambil keputusan ini sekarang? Ya. Jadi ada masalah yang genting ya, yang kemudian seorang pemimpin tidak berani mengambil keputusan, bisa ditanya seperti ini ya. Jika rencana ini gagal, apa yang akan Anda pelajari dari kegagalan ini? Gitu ya, supaya kaget ya. Yang contoh lain, pertanyaan yang berorientasi pada nilai dan panggilan. Jika Kristus yang memimpin tim kita ini, tindakan apa yang akan dia ambil yang berbeda daripada tindakan Anda? Ya kan, itu kan bisa membuka pikiran ya. Wow, Yesus pasti akan lakukan begini ya. Kalau saya nggak berani lakukan ini atau tidak mau melakukan sesuatu, nah, tapi kalau Yesus pasti dia akan merendahkan diri, dia pasti akan mendatangi orang dan sebagainya gitu ya. Kalau jemaat nggak pernah datang, apa yang Yesus lakukan? Oh, Yesus pasti datang. Kalau kita berpikirnya ya kalau dia nggak mau datang ya terserahlah gitu ya. Atau kepikirannya biasanya kalau nggak mau datang, didatangi dia juga nggak mau ya. Nah, tapi apa yang Yesus akan lakukan? Wah, Yesus pasti mencari kan satu domba yang hilang itu gitu ya. Jadi kemudian menginspirasi dia sendiri, oh iya ya, berarti saya juga harus datangi orang itu, walaupun orang itu mungkin menolak atau keberatan ya. Tapi dia adalah domba saya yang hilang ya. Bagaimana keberhasilan dalam tugas ini akan memuliakan Tuhan secara berbeda dari sekedar menyelesaikan tugas. Jadi kalau mungkin dia kurang menghargai tugasnya dan sebagainya, ya, kita bisa tanya seperti ini. Apa prinsip Alkitab yang harus menjadi filter utama Anda saat Anda membuat pilihan ini? Ya kan? Misalnya lagi mengurus izin pembangunan gereja, itu seringkali ingin menghalalkan cara ya dengan membayar orang-orang tertentu. Nah, kita bisa kembalikan dengan prinsip Alkitab. Kemudian apa yang perlu Anda lepaskan agar Anda dapat melayani dengan efektif dalam area ini? Jadi melakukan kunjungan, ya, melakukan konseling atau apa saja, ya seringkali berat, ya. Karena apa? Karena masalah ego, ya, masalah ketakutan. Ya. Jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi ini coaching ini ya tidak mudah ya, mentoring juga tidak mudah, coaching juga tidak mudah. Kalau kita melakukan dengan cara yang benar, ya, karena itu Bapak Ibu perlu belajar lebih mendalam tentang ketiga cara ini. Berikut lagi adalah konseling. Jadi kalau mentoring untuk belajar dari tidak bisa menjadi bisa, ya secara utuh, dan kalau coaching untuk mengoptimalkan kinerja melalui discovery, menemukan apa yang bisa dilakukan, ya. Maka kalau konseling adalah untuk penyembuhan dan pemulihan
seseorang calon pemimpin dari masalah-masalah psikologisnya ya, masalah emosionalnya ya. Jadi ini adalah proses di mana seorang konselor ya membimbing, menolong seorang konseli untuk menyelesaikan masalah-masalah personal, masalah-masalah pribadi ya yang berhubungan dengan masalah emosi, masalah psikologis ya. Jadi ini menangani ya hambatan masa lalu ya, dan untuk pemulihan emosi ya, atau istilah kita itu healing ya, untuk healing. Jadi sifatnya itu adalah terapi, eksplorasi kemudian terapi ya. Apa sih penyebabnya ya? Ya seringkali ini berkaitan dengan masa lalu, dengan trauma ya, pernah dibully, pernah apa di rumah tangga, di keluarga seperti apa. Nah, ini perlu digali sehingga kemudian dia mengalami penyembuhan ya. Jadi dia perlu intervensi, melakukan sesuatu ya untuk menyelesaikan masalah-masalah emosi yang dihadapi oleh calon pemimpin ini. Jadi kalau di dalam pelayanan ya masalah burnout yang stres yang berlebihan itu akhirnya orang nggak semangat lagi melayani. Itu kemungkinan kita bisa menolong ya, konflik hubungan antar pelayan ya kita bisa memulihkan ya. Tapi kalau hal-hal yang trauma masa kecil ya itu mungkin di luar kemampuan orang-orang umum seperti kita di dalam melakukan konseling ya. Dan jikalau kita tidak bisa, ya kita membutuhkan konselor profesional ya. Dulu saya sendiri pernah bertemu dengan seorang jemaat di gereja dan kelihatan ada stresnya. Nah, saya pikir saya mau datangi, saya mau ya sedikit konseling, belajar firman Tuhan supaya dia mengatasi masalahnya ya. Tapi setelah saya ke rumahnya ternyata masalahnya lebih parah, jauh lebih parah daripada yang saya lihat di gereja ya. Ternyata dia sangat marah sama suaminya. Ini ibu-ibu ya, sama suaminya, dan waktu saya ke sana ibunya itu marah dan sampai menjambak rambut suaminya. Wah, dan ternyata setelah ketemu ibu dari ibu ini, ternyata dia juga memang sudah sangat stres, memerlukan obat segala untuk tenang ya. Jadi itu di luar kemampuan. Jadi akhirnya saya sudah nggak lanjutkan. Ya, itu memerlukan seorang konseling klinis ya, konseling klinis yang tidak saja konseling tapi juga memberikan pengobatan ya. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan penjelasan tadi menolong kita memahami mentoring, coaching, dan konseling ya. Dan di sini ada ringkasan perbedaan dan persamaannya ya. Jadi persamaannya tentu adalah untuk mengembangkan seorang pemimpin ya. Jadi sarana untuk mengembangkan pemimpin, memberdayakan ya. Ya. Tapi di sini lebih ke arah perbedaannya ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi kalau mentoring itu untuk berbagi pengalaman dari senior ke junior, coaching mencapai tujuan kinerja ya. Jadi untuk orang yang sudah bertumbuh, yang sehat, ingin lebih optimal, itu menggunakan coaching ya. Kalau konseling ini untuk penyembuhan ya. Jadi untuk mengatasi hambatan emosi. Horizon waktu, kalau mentoring itu jangka panjang ya, proses belajar dari dia mentee biasanya masih sangat baru dan sampai dia bisa berfungsi, bersifat holistik ya. Kalau coaching biasanya jangka pendek. Saya ingin apa? Banyak ini Bapak Ibu ya, misalnya penyanyi yang hebat-hebat itu dia sering punya coach itu
orang, jadi dia sudah pinter, sudah terkenal dalam dunia musik, nyanyi, tapi secara teratur dia datang ke seorang coach ya, seorang coach. Nah, kemudian dia menyanyi, dia kemudian berbicara dengan coach ini untuk bagaimana dia menyanyi lebih baik itu dari waktu ke waktu itu. Jadi jangkanya pendek untuk memiliki kinerja lebih baik ya. Kemudian kalau konseling biasanya hubungannya tentu masa lalu, mengalami masalah dan menyebabkan masalah sehingga kemudian dia membutuhkan pertolongan ya. Jadi kalau sumber jawabannya, kalau mentoring ya mentor, kalau coaching dia sendiri ya, kita sendiri yang di coach ini. Dan kalau konseling konselor ya. Jadi perannya kalau mentoring itu pakar, role model ya. Jadi kita juga bisa jadi mentee, kita cari orang yang pakar yang kita ingin berhasil ya. Saya tidak pernah ingin melayani firman Tuhan, tapi baru belajar ya, saya cari pengkhotbah yang sudah bagus di dalam berkhotbah ya. Kemudian saya minta dia jadi mentor saya, misalnya begitu. Kalau coaching ya yang memberi layanan itu kita sebut fasilitator ya, dan dia fungsinya bertanya begitu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau konseling ya terapi profesional ya. Kemudian kalau hasilnya yang diharapkan adalah kalau mentoring pertumbuhan baik karakter maupun kinerja dia ya. Kalau coaching perbaikan kinerja tertentu, skill tertentu, sedangkan kalau konseling ya berharapnya adalah kejiwaannya jadi sehat ya, sehingga dia bisa melakukan tugas kepemimpinan ya. Baik, bagaimana kita mengaplikasikan tiga hal ini di dalam pengembangan kepemimpinan dalam konteks pelayanan ya. Jadi sama, cuma kita bisa memanfaatkannya. Jadi tadi itu tiga hal tadi Bapak Ibu itu kan dikerjakan di dunia sekuler ya. Ya, kita bisa berasumsi dan benar bahwa dia bermula di Alkitab, di dalam firman Tuhan, tapi kemudian diadopsi oleh dunia sekuler dan berkembang lebih cepat di sana karena dunia sekuler melihat manfaatnya ya, melihat manfaatnya. Nah, jadi sekarang kita berbalik ya dari yang kita belajar dari sekuler, bagaimana mempraktekkan di dalam pelayanan. Ya. Jadi karena itu mentoring itu kita menggunakan untuk mentransfer pengalaman, ya, pengalaman dan hikmat dari pelayan yang senior kepada yang junior. Ya, untuk pertumbuhan rohani dan karakter seseorang. Nah, jadi sebenarnya jadi tujuannya sekarang lebih fokus kepada masalah-masalah kerohanian. Ya. Jadi misalnya tujuannya ya untuk mewariskan iman, hikmat, ya, di dalam menjalani kehidupan, di dalam menjalani kepemimpinan. Ya. Di sini pemimpin bertindak sebagai teladan dan pemimpin ya, pemimpin kepada junior ini ya. Dan kita bisa lihat di Alkitab banyak contoh-contoh yang tadi kita sudah amati, Musa dengan Yosua, Paulus dengan Timotius dan sebagainya ya. Dan kita lihat pola-pola itu di dalam Alkitab, di mana perempuan tua diminta mendidik perempuan muda ya supaya mereka hidup baik ya, dan di dalam keluarga pria tua mendidik pria yang muda dan sebagainya ya. Jadi pada dasarnya sama dengan yang dilakukan di sana, tetapi sekarang tujuannya nilai-nilainya adalah nilai-nilai firman Tuhan tentunya ya. Kemudian coaching
coaching ya. Jadi ya ini sama untuk memberdayakan ya, tapi dikaitkan dengan pengelolaan karunia rohani ya, supaya digunakan dengan efektif untuk seseorang menemukan solusi pribadinya, karena dia kemudian dibantu menyadari karunia rohaninya, talentanya, potensinya untuk dia memiliki kinerja yang lebih baik ya, memiliki kinerja yang lebih baik ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya sama, tetapi kemudian arahnya itu adalah kerohanian ya. Jadi tujuannya misalnya ya supaya dia tidak saja efisien ya, tapi melayani sesuai dengan karunia rohaninya, karunia rohani yang dimilikinya. Jadi menyadari dan kemudian menggunakan ya. Dan tetap sama, pemimpin bertindak sebagai fasilitator, menggunakan pertanyaan ya, untuk kemudian seorang coach merumuskan solusinya sendiri ya. Dan kita bisa lihat Yitro dan Musa yang ketika tiba pada satu saran itu bertanya apa yang dia lakukan, bagaimana, dan akhirnya timbullah pendelegasian otoritas ya. Itu seperti itu ya. Jadi saudara, kita bisa lihat di Alkitab itu fungsi dari pemimpin itu memperlengkapi orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan ya. Jadi dikembangkan sehingga orang-orang itu bisa melayani ya. Baik, kalau konseling ya, ini untuk penyembuhan ya, untuk penyembuhan sama. Jadi ini masalah penyembuhan dan pemulihan. Karena itu di dalam pelayanan ya, ini adalah untuk orang sehat secara utuh ya, tidak saja fisik, mental, tapi juga rohaninya ya. Jadi pemimpin ini memberikan dukungan pastoral ya. Dan kalau dibutuhkan, dia merujuk kepada konselor yang profesional ya. Jadi di situ ada contoh Nathan dan Raja Daud itu yang dia mengalami masalah moral dengan kasus berzina dengan Batsyeba itu ya. Dan di situ Raja Nabi Nathan itu ya menolong supaya Raja Daud ini kemudian bertobat ya. Jadi sakit rohaninya diobati ya, Jadi Alkitab berbicara tentang ya, kita harus memulihkan orang yang jatuh di dalam dosa tapi dengan kelembutan ya. Itu. Nah, jadi kan kita sebagai ilustrasi Bapak Ibu ya, kan kita mendengar banyak pembicaraan tentang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Nah, di sini yang parah tentu ya, karena ini masalah kejiwaan, masalah psikologis, maka tidak bisa di-mentor, tidak bisa di-coach, tapi mengatasinya dengan konseling ya, dan seringkali dan pada umumnya membutuhkan konseling profesional ya. Ya, karena ini mengakar ya, tidak mudah untuk diangkat ya. Jadi ini bukan masalah skill sehingga tidak bisa menggunakan coach. Ya, jadi ini tidak mampu melihat diri ya. Jadi melihat diri itu berlebihan ya, sehingga tidak bisa menggunakan mentoring, karena mentoring memerlukan orang yang rendah hati. Saya mau belajar dari Anda gitu ya. Kalau ini dia tidak bisa begitu, karena dia merasa saya ini orang hebat ya. Dan ini membutuhkan terapi jangka panjang ya. Jadi karena ini mengubah pikiran tentang dirinya, perilakunya ya, dan seringkali harus menggunakan metode-metode yang
tertentu ya, seperti terapi perilaku kognitif. Jadi ada kesadarannya dan kemudian diterapkan dalam perilaku, atau terapi skema dan sebagainya ya, yang hanya bisa dilakukan oleh seorang profesional. Baik, perbandingan metode dalam kepemimpinan. Jadi Bapak Ibu, ini juga sama, tadi kita membandingkan, nah ini di dalam pelayanan ya, jadi perbandingan kita dikaitkan dengan masalah-masalah kerohanian ya. Jadi misalnya isu mentoring apa ya, kemungkinan supaya orang sadar panggilannya, sadar visinya, tentang karakternya ya. Kalau coaching ya kinerja ya, pengembangan skill, kompetensi dalam pelayanan ya. Kalau konseling ya masalah sama, trauma, kecemasan dan sebagainya, tetapi kemudian nanti pendekatannya bisa menggunakan, didukung oleh pelayanan rohani ya. Jadi seperti itu nanti bisa dilihat ya. Nah, poin terakhir yang kita ingin lihat adalah strategi pengembangan pemimpin yang baru ya. Jadi ketika kita mengembangkan seorang pemimpin baru, kita perlu ya langkah-langkah menemukan dan mendefinisikan panggilan seseorang. Nah, jadi kita perlu mengetahui panggilan dia, ya, karunia rohaninya. Ya, kemudian dengan pengetahuan itu, ya, kita mendesain apa yang harus kita lakukan. Ya, kalau dia punya masalah psikologis, berarti kita harus lakukan konseling. Kalau masalahnya berat, kita melibatkan konselor klinis ya. Nah, tapi kalau dia masih sudah cukup dan dia perlu meningkatkan dalam area tertentu ya, kita bisa berfungsi sebagai coach ya. Kalau misalnya dia itu masih muda sekali ya, kita bisa jadikan dia mentee ya, kita mentor, dia mentee gitu. Nah, kemudian kita tahap berikut lagi adalah dedikasi dan dukungan terhadap pemimpin baru itu. Ya. Jadi kita mendukung secara utuh perjalanannya dari dia mulai sampai selesai, ya, dengan menciptakan budaya grace ya, budaya di mana kita ini saling mengasihi, saling mendukung, ya, dan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan mentoring, coaching atau konseling ya. Dan yang langkah berikutnya lagi adalah mendokumentasi dan melakukan evaluasi ya. Jadi ya ini memang agak jarang dilakukan di gereja, tapi sebenarnya penting sekali kita itu melakukan evaluasi ya, yang sudah dipraktekkan di dunia sekuler sana ya, yang kita kenal dengan performance management itu. Dilakukan evaluasi secara teratur sehingga seseorang tahu bagaimana kinerja dia dari waktu ke waktu, dan kemudian apa yang dari waktu ke waktu dia perlu kembangkan ya, perlu kembangkan lebih lanjut ya. Ini memang kembali saya lihat yang sebagai orang yang hidup di dunia sekuler dan di dunia pelayanan ini, kita sangat lemah di dalam pengembangan pemimpin yang sistematis ya. Baik, itu ini pelajaran kita hari ini. Saya bikin beberapa poin kesimpulan. Jadi Bapak Ibu, kita melihat ya, sebagai seorang pemimpin, fungsi kita mengembangkan pemimpin lain ya. Atau kita sedang berkembang bersama pemimpin lain. Tapi kalau kita memikirkan sebagai pemimpin yang mengembangkan pemimpin lain, maka kita memiliki 3 peranan yang berbeda ya. Yaitu kita bisa menjadi mentor, sebagai coach, atau sebagai konselor ya, sebagai konselor. Jadi sebenarnya kita ini adalah seseorang yang di dalam kepemimpinan kita memuridkan orang lain ya.
memuridkan orang lain. Nah, agar kita bisa melakukan itu, maka kita perlu memiliki kemampuan untuk mendiagnosa, ya, mendiagnosa orang yang kita sedang kembangkan ini kebutuhannya apa, ya, kebutuhannya apa. Jadi kalau kita salah di dalam mendiagnosa, ya, maka kita kemudian bisa salah di dalam mengembangkan orang tersebut, ya, mengembangkan tersebut. Jadi kalau misalnya orang itu masalahnya adalah karakter, ya, kita tidak bisa menggunakan coaching, ya, tidak bisa bertanya-tanya dia apa yang mau dilakukan karena masalahnya ada di karakter, ya. Jadi dia perlu mentor, ya. Ya, kalau karakternya terkait dengan psikologis, ya, mungkin dengan konseling, ya. Tapi tidak bisa dengan coaching gitu, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau dia sedang bermasalah kejiwaan, psikologis, ya kita nggak bisa coach supaya dia melakukan sesuatu, ya. Karena dia nggak siap seperti itu, ya. Kita perlu sembuhkan dulu, perlu bolehkan dulu, ya. Nah, dan Bapak Ibu, kita itu di dalam membangun pemimpin itu, bahkan ya memikirkan diri sendiri ini, kita itu ingin membangun pemimpin baru yang sehat secara utuh, ya, secara emosi, secara rohani, bahkan secara mental, ya, mental. Jadi berarti karakter, tapi juga kompetensi, sehingga ya seseorang itu bisa melayani dengan efektif, tetapi juga efektif jangka panjang, ya, efektif jangka panjang. Dan dia sendiri mengalami pertumbuhan rohani. Banyak orang itu melayani titik tertentu malah bermasalah, ya, karena dia tidak mengalami dukungan atau tidak mengalami pertumbuhan pribadi yang sehat, sehingga apa yang dilakukan itu dilakukan secara manusiawi, ya, sibuk. Nah, tahu-tahu dia akhirnya harus jatuh, ya. Nah, sebagai aplikasi, Bapak Ibu, mari kita mengembangkan kemampuan di dalam diri kita untuk mendiagnosa, ya, seseorang yang sedang dipercayakan kepada kita ini sebenarnya seperti apa kondisinya, ya. Apakah dia mengalami masalah karakter, ya, yang belum tahu, harus berkata jujur, harus disiplin dan sebagainya, ya. Tidak tahu panggilannya, maka masalah fungsi kita adalah mentor, ya. Apakah dia sebenarnya sudah bagus, ya, sudah bertumbuh karakternya, semangatnya, ya, tapi tidak bisa melakukan pelayanannya, atau ada kelemahan di dalam bagaimana dia melayani, ya. Jadi itu coach, ya, bagaimana dia mengunjungi jemaat, bagaimana dia berkhotbah, bagaimana dia mengajar di sekolah minggu, ya, itu kita bisa gunakan coach, ya. Nah, tapi kalau kita mendeteksi bahwa seseorang itu mengalami luka batin, emosi, maka kita berfungsi sebagai konselor atau memperkenalkan orang lain, orang itu kepada konselor yang profesional, ya. Jadi akui kebatasan dan lakukan rujukan jika perlu. Nah, jadi seringkali kita juga di dalam mengumum orang perlu melibatkan orang lain, ya. Nah, poin ketiga itu adalah, jadi mari kita sendiri ini ikut, ya, di dalam proses pengembangan pribadi yang optimal, ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa masih junior, ya, sebagai pemimpin, sebagai penginjil, ya, mari kita cari seseorang yang sudah berhasil di bidangnya yang kita mau belajar itu, dan minta dia menjadi mentor kita, gitu. Terus minta bertemu secara teratur, mendengar, bertanya, gitu, ya. Atau kita sedang belajar, katakan menyampaikan firman Tuhan, ya, memiliki keinginan untuk lebih optimal lagi, lebih bagus lagi, ya, mari kita cari seorang pengkhotbah yang kita lihat sudah bagus, ya, jemaat itu mendengar, jemaat itu diberkati, ya, mari kita belajar dari dia, gitu, dan minta dia menjadi coach, ya.
Atau kita sering stres atau apa, wah kayaknya saya mengalami masalah ini, kok rendah diri gitu ya. Nah mari kita mari kita mencari konselor ya. Baik itu materi kita hari ini, mari kita lebih ya 1 jaman gitu ya. Nah kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan sharing. Atau sebelum itu, apakah ada komentar dari Bapak Ibu sekalian? Ada komentar, ada pertanyaan, ada komentar sebelum kita masuk ke diskusi? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Baik, kalau begitu kita lanjutkan aja ke diskusi kita. Nah, ini pertanyaan pertama. Di dalam konteks pelayanan Anda saat ini, jelaskan perbedaan antara masalah kekurangan skill khotbah, jadi kekurangan skill khotbah, dengan masalah krisis identitas setelah burnout yang parah. Burnout tahu ya, itu ya, stres yang berlebih itu sehingga orang itu kayak mau mati aja. Nah, pertanyaannya, alat pengembangan manakah di antara ketiga metode ini yang paling tepat untuk masing-masing masalah dan mengapa? Gitu Bapak Ibu. Iya, shalom Pak Dosen. Iya, silakan Ibu Vin ya. Iya. Kalau menurut pendapat saya ya Pak ya, Ya. kalau dia baru selesai dengan stres yang panjang, mungkin yang berat, Ya. mungkin kita perlu konseling untuk tuntaskan. Ya. Kemudian untuk masalah kurang pengalaman mungkin dalam menyampaikan khotbah, itu baru kita masuk ke tahap mentoring Pak, untuk bisa menjadi pengkhotbah yang baik. Itu menurut saya Pak. Terima kasih. Jadi ada yang pendapatnya lain? Jadi dia itu dibilang kekurangan skill khotbah, ya, kekurangan skill khotbah. Terus yang lain lagi krisis identitas setelah burnout parah. Sorry Pak, kalau kekurangan skill berarti harus di-coaching Pak. Di-coaching ya? Oke, baik. Ya. Kalau kekurangan di-coaching ya, oke. Ada yang berpendapat lain? Ya Pak, saya sependapat dengan Ibu Vin Ya. bahwa krisis identitas itu membutuhkan konseling untuk pemulihan emosionalnya, masalah-masalah pribadinya seperti itu. Dan untuk kekurangan skill khotbah berarti kan dia sudah memiliki skill, namun belum optimal seperti itu Pak. Dan berarti dia membutuhkan coaching untuk mengoptimalkan skillnya dalam berkhotbah. Iya, baik. Jadi kalau misalnya Ibu Sri atau Ibu Vin mau meng-coach soal khotbah itu, kira-kira apa pertanyaan yang Ibu ajukan supaya bisa menolong dia menolong dia untuk bisa lebih baik? Kira-kira apa pertanyaannya? Kalau menurut saya ya Pak ya. Iya. Misalnya kita harus mempelajari dulu dia itu maunya seperti apa. Contohnya, dia tipe orang yang mau menyampaikan khotbah itu apa itu pengajaran atau dia mau menyampaikan khotbah itu gayanya agak pejokes. Itu ya kita arahkan dia sesuai dengan talenta dia Pak. Jadi sesuai dengan skill dia yang sudah ada, tapi mungkin cara penyampaiannya masih kurang, itu yang kita kembangkan.
Iya, Jadi jangan sampai kita merubah dia menjadi orang lain gitu, menjadi karena dia mau seperti Philip Kantova, kita arahkan dia ke Philip Kantova, padahal bukan itu skillnya dia. Iya. Jadi dia menjadikan diri sendiri, tapi sesuai dengan skillnya dia. Apakah dia menyampaikan itu dalam keadaan yang membuat orang suka tersenyum, ketawa, agak jokes atau gimana, atau dia pengajaran atau gimana, dan kita arahkan ke sana sesuai dengan talenta dia. Kasih Pak. Iya. Jadi harus diakui tidak mudah ya, karena kita kalau coaching itu lebih mengandalkan pertanyaan. Nah, setelah ditanya-tanya dia sadar apa yang sudah baik, apa yang masih kurang baik, apa yang bisa dia lakukan, dan kemudian membuat istilahnya membuat goal setting ya, membuat action plan. Dan kalau gitu saya akan melakukan ini gitu. Ya itu saya sendiri di kantor kalau karyawan dievaluasi ya, kemudian ada satu kebutuhan, misalnya saya ingin time management saya lebih baik. Nah itu dia bisa minta saya untuk coach. Jadi di kantor saya itu ada beberapa orang yang ditunjuk untuk melakukan coaching. Jadi ada yang bilang saya ingin berkomunikasi lebih baik. Ya, jadi itu harus saya akui cukup tidak mudah ya. Kita cenderung ngomong aja, kamu harus lakukan ini ya. Tetapi sebenarnya di dalam metode coaching itu ya, kalau kita itu ingin membangun dia dengan efektif, ya kita harus membuat dia sadar, dia sudah lakukan ini, dia belum melakukan ini, dia bisa mencoba ini gitu Bapak Ibu ya. Ada yang sudah pernah melakukan coaching? Ada yang pernah melakukan coaching, konseling ataupun mentoring?